Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk duduk kembali. Pada pembahasan keislaman yang pertama, kita sudah mempelajari permasalahan yang pertama, yaitu seorang muslim wajib takut kehilangan agamanya. Yang kedua adalah pengertian kesyirikan. Sekarang kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu buruknya kesyirikan. Buruknya perbuatan kesyirikan. Yang pertama adalah seorang yang melakukan kesyirikan dan mati di atasnya, maka dia akan kekal abadi di dalam neraka. Diharamkan atasnya surga. Kekal abadi di dalam neraka dan diharamkan atasnya surga. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 72, "Innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya orang yang mensyirikkan Allah, maka sungguh dia telah Allah haramkan atasnya surga dan tempatnya di dalam neraka. Dan orang-orang yang berbuat zalim, itu orang-orang musyrik, tidak ada seorang pun penolong padanya. Kemudian yang kedua, buruknya kesyirikan. Orang yang melakukan kesyirikan dan mati di atasnya, maka tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan kesyirikan dan mati di atasnya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 48 dan 116, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang mensyirikkannya. Yang ketiga, buruknya kesyirikan adalah pahala-pahala pelaku kesyirikan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala-pahala pelaku kesyirikan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam ayat surah Az-Zumar ayat 65, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amal." Sungguh telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang sebelum engkau, jika engkau melakukan kesyirikan maka sungguh amalmu benar-benar akan terhapus. Surat Az-Zumar ayat 65. Begitu juga dalam surat An-Nahl ayat 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada ayat 80, surat Al-An'am ayat 88 lebih tepatnya. "Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min ibadihi wa law asyraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun." Itulah petunjuk yang Allah berikan, petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, yaitu para nabi. Jikalau para nabi alaihi wassalatu wassalam melakukan kesyirikan, maka akan terhapus amalan-amalan mereka. Surat Al-An'am ayat 88. Kemudian yang keempat, bahwa kesyirikan, keburukan kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Luqman ayat 13, "Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim." Wahai anakku sayang, janganlah engkau mensyirikkan Allah.
Sesungguhnya kesyirikan adalah benar-benar kezaliman yang besar. Mengapa kesyirikan disebut sebagai kezaliman? Karena meletakkan hak yang paling khusus dimiliki oleh Allah, yaitu ibadah, kepada selain Allah. Itu catat baik-baik. Kenapa kesyirikan disebut sebagai kezaliman paling besar? Karena meletakkan hak yang paling khusus yang dimiliki oleh Allah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, yang terakhir, mengapa kesyirikan adalah perbuatan yang paling buruk, dosa yang paling buruk, atau apa keburukan dosa syirik? Orang yang melakukan kesyirikan maka halal darahnya dan hartanya. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Fa idza qaluha asamu minni dima'an wa amwaluhum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka tertahan dariku darah mereka, harta mereka, kecuali dengan kebenaran, dan perhitungan mereka kelak di hari kiamat sekehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa siapa yang melakukan kesyirikan, darahnya halal, hartanya halal, terutama bagi yang memerangi kaum muslimin. Bagi yang memerangi kaum muslimin. Baik. Kemudian permasalahan yang ketiga. Nah, ini yang akan saya bahas pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu aqsamus syirk, pembagian-pembagian kesyirikan. Pembagian kesyirikan ada dua macam yang masyhur di antara para ulama pembagian kesyirikan tersebut. Yaitu yang pertama adalah asyirk al-akbar, kesyirikan akbar. Kemudian yang kedua asyirk al-asghar, syirik kecil. Kemudian syirik besar. Ini pembagian kesyirikan. Nah, pembagian kesyirikan akbar kita bagi menjadi tiga. Kesyirikan akbar fi al-ubudiyyah, di dalam rububiyah. Kemudian fi al-asma wa sifat, di dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fi al-uluhiyah, kesyirikan akbar di dalam ibadah. Ini kita akan bahas pembagian-pembagian ini. Kemudian kesyirikan asghar dibagi lagi menjadi tiga juga, yaitu syirik asghar di dalam al-aqwal, perbuatan. Kemudian di dalam ucapan, maksudnya al-af'al, di dalam perbuatan, di dalam ucapan, kemudian di dalam perbuatan.
Kemudian yang ketiga, al-a'mal al-qalbiyah. Amalan qalbu. Syirik asghar di dalam amalan qalbu. Nah, inilah pembagian kesyirikan yang masyhur di tengah para ulama rahimahumullahu taala. Yaitu syirik akbar, nanti kita akan jelaskan apa itu syirik akbar. Kemudian syirik akbar berlaku pada rububiyah, pada asma wa sifat, pada al-uluhiyah, kita akan contohkan satu-satu nanti. Kemudian syirik asghar, apa itu syirik asghar kita akan juga bahas. Kemudian berlaku pada syirik asghar dalam ucapan, dalam perbuatan, dan dalam amalan qalbu. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang syirik akbar dulu. Apa pengertian dari syirik akbar ya? Apa pengertian dari syirik akbar? Perhatikan baik-baik. Syirik akbar adalah pengertiannya persis dengan yang kita sebutkan tadi. Pengertian dari syirik yang kita sebutkan tadi, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Itulah syirik akbar. Itulah syirik akbar. Itu pengertiannya, ya. Kemudian syirik akbar berlaku pada rububiyah. Syirik akbar berlaku pada rububiyah. Contohnya yang pertama adalah ateis. Ini termasuk daripada sebelum saya contohkan, gini, syirik akbar berlaku pada rububiyah. Lihat di situ. Ada rububiyah. Rububiyah tadi apa? Penciptaan, kerajaan, dan pengaturan. Ya. Nah, syirik akbar pada rububiyah macam yang pertamanya adalah meniadakan kuasa Allah. Meniadakan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang disebut dengan syirkut ta'til. Mensyirikkan Allah dengan cara meniadakan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan ateis, orang komunis, dan orang-orang yang mengingkari keberadaan Allah. Ini syirik akbar dalam rububiyah, dan di dalam macamnya meniadakan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah contohnya juga seperti teori Big Bang. Teori Big Bang, bahwa alam semesta ini ada tiba-tiba tanpa ada penciptanya. Teori Big Bang, alam semesta ini ada tiba-tiba tanpa ada penciptanya. Ada pertemuan dua bongkah yang besar, kemudian terjadilah alam semesta ini. Tidak ada penciptanya. Nah, ini termasuk daripada syirik peniadaan eksistensi Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam rububiyah. Yang ketiga yaitu syiriknya orang-orang wahdatul wujud, yang tidak menyamakan, tidak membedakan antara Allah dengan makhluk. Syiriknya orang-orang wahdatul wujud, yang tidak membedakan antara Allah dengan makhluk. Ini disebut dengan syirik ta'til, dan dia bagian dari syirik dalam rububiyah, dan dia bagian dari syirik besar.
Syirik besar. Jenis yang kedua dalam syirik besar dalam rububiyah adalah menjadikan sekutu bagi Allah. Menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti syiriknya kaum Nasrani yang menjadikan Nabi Isa sebagai sekutu bagi Allah. Jibril, Ruhul Kudus sebagai sekutu bagi Allah. Kemudian yang kedua, syiriknya kaum Majusi, penyembah api, yang menjadikan bahwa ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk, yin yang. Yang ketiga, syirik kaum Qadariyah. Kaum Qadariyah yang jenis sekarang. Karena Qadariyah itu ada dua. Ada Qadariyah yang sudah habis dan ada Qadariyah yang baru. Qadariyah yang baru adalah yang mengatakan bahwa seperti kaum yang mengatakan bahwa hamba memiliki kekuatan di luar kekuatan Allah. Saya mengangkat pena ini, dua spidol ini kuasa saya. Tidak ada sama sekali andil kuasa Allah, kehendak Allah, ciptaan Allah. Ini berarti di dalamnya ada dua pencipta. Ada makhluk pencipta dirinya, pencipta perbuatannya, ada Allah yang pencipta sebagai pencipta lainnya. Disinilah kesyirikan. Ini syirik kaum Qadariyah. Nah, itu adalah dua jenis kesyirikan. Perhatikan baik-baik. Sekarang pembicaraan kita adalah syirik akbar di dalam rububiyah. Kita katakan tadi ada berapa? Ada dua. Yang pertama, syirik ta'til. Mensyirikkan Allah dengan cara meniadakan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Eksistensi. Meniadakan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti siapa tadi? Kaum ateis. Kemudian yang lain lagi teori Big Bang. Kemudian yang lain lagi kaum wahdatul wujud yang manunggaling kaula Gusti. Allah dan seluruhnya ini adalah Allah. Dia tidak bisa membedakan mana Allah sang Khaliq, mana makhluk. Dia meniadakan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Ini silahkan kasih contoh masing-masing ya. Kemudian syirik yang kedua dalam rububiyah adalah syirik al-andad. Artinya menyekutukan dengan sekutu Allah Subhanahu wa taala. Seperti kaum apa tadi? Kaum Nasrani, kemudian kaum Majusi, kemudian kaum Qadariyah. Afwan, saya lupa. Termasuk yang ada dalam meniadakan eksistensi Allah adalah Fir'aun. Ini syiriknya Fir'aun. Dia mengatakan, "Wa ma Rabbul Alamin?" Apa itu Rabbul Alamin? Tidak ada Rabbul Alamin. Makanya dia minta kepada Haman, perdana menterinya, "Ya Haman, wahai Haman, ibnini sarhal la'ali ablughul asbab." Wahai Haman, coba buatkan aku tangga agar aku bisa naik ke langit. Fa'attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadziba. Aku akan bertemu dengan Tuhannya Nabi Musa, tapi aku kira Nabi Musa itu dusta. Bahwa tidak ada Tuhan di sana. Ya, dia meniadakan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya syirik ta'til dan syirik andad. Ya, ini namanya syirik ta'til dan syirik andad. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sudah kita pelajari. Baru sekarang syirik di dalam asma wa sifat. Syirik di dalam asma wa sifat. Contoh syirik dalam asma wa sifat, dan syirik akbar ini, yaitu mengambil nama-nama berhala dari nama Allah. Mengambil nama-nama berhala dari nama Allah. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Orang-orang musyrik Quraisy mengatakan Al-Lata dari Al-Ilah,
Kemudian Al-Uzza dari Al-Aziz, Al-Manat dari Al-Mannan. Padahal itu adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan ilhad pada namanya akan diancam oleh Allah dengan ancaman yang pedih. Ilhad di antaranya adalah menamai berhala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, syirik dengan cara tasbih, menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Contoh, misalkan Allah mempunyai tangan, maka mereka mengatakan yadullah kayadi, tangan Allah seperti tanganku. Allah mempunyai pendengaran, penglihatan, maka mereka mengatakan sam'ullah kasam'i, pendengaran Allah seperti pendengaranku. Allah mempunyai penglihatan, basarullah kabasari, penglihatan Allah seperti penglihatanku. Ini kesyirikan akbar, menyamakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang mengatakan bahwa kalau Allah Subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy, yang artinya di atas arsy, maka dia berarti sudah menyamakan Allah dengan seperti raja duduk di atas singgasananya. Ini menyamakan. Ini sebenarnya orang-orang yang tidak percaya tentang istiwanya Allah, mereka sedang menyamakan Allah dengan makhluk. Tapi ingat tadi, kita tidak bisa mengkufuri mereka secara person. Kita hanya menghukumi perbuatan. Ya, itu para ikhwan. Apalagi para ulama. Para ulama mengatakan bahwa tidak boleh dikufuri seseorang kalau ada syubhat. Enggak boleh. Enggak boleh dikufuri seseorang kalau ada syubhat. Tidak diperbolehkan. Makanya orang-orang yang menolak Allah beristiwa itu mereka punya syubhat. Maka kita tidak katakan dia menolak Al-Quran, karena punya syubhat saja. Ya, punya syubhat saja. Dan sedikit menyimpang, ini permasalahan penting dalam dakwah. Ada sebagian yang kadang-kadang para pendakwah itu ingin bijaksana, tapi injak sini. Bijaksana, injak sini. Kata mereka, sudahlah masalah Allah beristiwa di atas arsy, jangan terlalu kenceng. Jangan terlalu menyesat-nyesatkan para satu dengan yang lainnya. Anggap saja dia masalah fikih. Terjadi khilaf di antara para ulama, ya sudah. Nggak usah terlalu kenceng. Ini syubhat, ini racun. Ya, ini racun. Nggak boleh. Ini masalah akidah dan tidak boleh diremehkan. Ada lagi yang syubhat juga yang halus. Sudahlah, masalah Allah turun nggak turun ke langit dunia. Kemudian kalau Allah turun di Bontang, kemudian nanti di Jakarta turun juga nggak, kan beda 1 jam. Kemudian di Papua beda 2 jam dengan Jakarta, gimana? Ada kan yang mengatakan begitu? Ya. Maka pada ikhwah, kata bijaksananya, kata mereka begini, ya sudahlah, nggak usah terlalu ribut dengan masalah itu. Yang penting kan apa nilai dari itu? Nilai dari turunnya Allah kan kita hendaknya bangun malam, sholat malam, kemudian banyak istighfar, banyak berdoa. Ini kadang-kadang yang bicara-bicara tentang turunnya Allah nggak tahajud. Nah, ini kan tadinya ke situ. Nggak boleh. Nggak boleh disimpangkan ke situ. Ya, jangan dianggap remeh. Allah menyatakan turun, dan itu sifat Allah, kita tetapkan sebagaimana Allah menetapkan untuk dirinya. Jangan diremehkan. Jangan dianggap sebagai perkara khilafiyah, fikhiyah. Enggak. Ini hati-hati para ikhwan. Kemudian termasuk daripada contoh dari syirik besar di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah iddia ilmul ghaib, mengaku mengetahui akan ilmu gaib. Tukang ramal, tukang dukun, tukang sihir, pawang hujan, mengaku mengetahui akan hal gaib. Ini penyimpangannya di sini. Penyimpangannya di sini, tukang ramal. Ya. Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kemudian termasuk itu selesai contoh-contoh kesyirikan di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah dan syirik akbar. Kemudian sekarang termasuk dari contoh kesyirikan di dalam uluhiyah. Saya tulis tadi ya. Tadi apa? Kita ingat lagi asma wa sifat. Ada berapa tadi contohnya? Yang pertama apa? Tasmiyah, menamai al-alihah, tasmiyatul alihah bi ismillah, menamai nama berhala, menamai berhala dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa tadi? Tasbih, menyamakan nama Allah atau sifat Allah dengan nama makhluk atau sifat makhluk. Makanya seorang manusia tidak boleh bernama Rahman, karena itu nama khusus milik Allah. Seorang manusia namanya Abdul Razak tidak boleh dipanggil Razak, apalagi ojek. Ya, nggak boleh, harus Abdul Razak. Karena ada lagi santri saya namanya dulu Muhammad Khaliq. Saya bilang nggak boleh ini kesyirikan. Karena Al-Khaliq adalah nama khusus milik Allah. Maka ditambahi Muhammad Abdul Khaliq. Ya, memang harus pengurusan ijazah, akta kelahiran dan seterusnya. Tapi tidak boleh bernama dengan khusus nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq, Ar-Raziq, kemudian Ar-Rahman, tidak boleh bernama dengannya. Menyamakan nama atau sifat Allah dengan makhluk tidak boleh. Yang ketiga apa? Iddia ilmil ghaib, mengaku mengetahui akan hal gaib. Ini termasuk daripada mensyirikkan Allah secara syirik akbar di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita mempelajari syirik akbar di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam uluhiyah, dalam ibadah. Di dalam ibadah. Yang pertama, i'tiqad syarikin lillahi ta'ala fil uluhiyah. Meyakini ada sekutu bagi Allah dalam ibadah. Meyakini ada sekutu bagi Allah dalam ibadah. Contoh misalkan kita berdoa kepada Allah, tapi seseorang berdoa kepada Allah, tapi seseorang juga berdoa kepada selain Allah. Dan doa adalah ibadah. Dan tidak boleh, bahkan doa adalah inti ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Maka tidak boleh orang berdoa kepada Allah bersamaan juga dia berdoa kepada orang mati. Ini kesyirikan jenis pertama di dalam perkara uluhiyah, dalam perkara ibadah. Meyakini ada sekutu bagi Allah dalam perihal ibadah. Ada yang berhak diibadahi selain Allah. Itu gampangannya. Yang kedua adalah sarfu syai'in min anwa'il ibadah li ghairillah. Yang kedua adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Contoh misalkan menyembelih untuk jin. Kemudian minta tolong kepada jin. Kemudian minta bantuan kepada orang yang sudah mati. Seperti misalkan ada orang yang sering berziarah kubur keramat, maka di dalam penziarahannya tersebut ada tulisan yang berbunyi begini. Antum silahkan cari di kuburan-kuburan keramat, biasanya ada tulisannya ada 2, ya, bentuknya begini. Nah, biasanya diukir. Orang-orang sebagian nggak paham kan artinya, karena dia nggak paham bahasa Arab. Saya bacakan ya. Salamullah ya sada. Keselamatan dari Allah atas engkau wahai para pemimpin, para ulama.
Ini bagus. Minar rahman yaghsyakum. Rahmat dari Allah meliputi kalian. Ini bagus. Ibadallah ji'nakum. Ini mulai. Wahai hamba Allah, kami mendatangi kalian. Qasadnakum talabnakum. Kami bermaksud kepada kalian. Kami meminta kepada kalian. Tu'inuna tughithuna. Tolonglah kami dalam kesulitan. Bihimmatikum wa jadwakum. Dengan pangkat kalian dan juga kemuliaan kalian. Ini syirik akbar, jelas. Nah, itu yang kedua yang dimaksud di dalam penjelasan tadi, yaitu memalingkan jenis ibadah kepada selain Allah. Seperti sujud kepada selain Allah, ruku kepada selain Allah. Nah, ini syirik akbar dalam perkara uluhiyah. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Allah juga berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan masjid-masjid milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada selain Allah sebagaimana kalian berdoa kepada Allah. Enggak boleh. Memberikan ibadah doa kepada selain Allah tidak diperbolehkan. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berdoa kepada selain Allah untuk sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah, ini tidak diperbolehkan, baik kepada orang mati atau kepada orang hidup. Berdoa kepada selain Allah untuk sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah tidak diperbolehkan kecuali baik kepada orang mati ataupun kepada orang yang masih hidup. Contoh, wahai wali fulan, sudah meninggal dia, berikanlah saya rizki, tidak boleh. Atau wahai wali fulan, masih hidup dia, berikanlah saya rizki, tidak boleh. Berikanlah saya anak, berikanlah saya ketenangan hidup, tidak boleh. Baik kepada yang hidup ataupun yang sudah meninggal. Ini tidak diperbolehkan. Termasuk di dalamnya juga adalah menjadikan sekutu, menjadikan perantara antara dia dengan Allah. Ini enggak boleh juga. Ini termasuk daripada syirik akbar dalam perkara uluhiyah, menjadikan perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan kita bahas pada pembatal yang keislaman yang kedua. Kemudian termasuk juga adalah syirik di dalam perkara niat. Syirik dalam perkara niat, yaitu seseorang niatnya saat beribadah hanya untuk selain Allah. Ini yang keempat, syirik di dalam beribadah. Syirik besar yaitu niatnya untuk selain Allah. Seperti orang munafik, mereka kalau sholat bangun dalam keadaan malas, karena memang niatnya bukan karena Allah, murni karena manusia. Termasuk di dalamnya syirik di dalam rasa takut. Syirik di dalam rasa takut. Takut kepada selain Allah dengan rasa takut yang penuh dengan pengagungan, ketundukan dan kecintaan. Enggak boleh. Ini syirik akbar di dalam perkara uluhiyah. Syirik akbar dalam perkara uluhiyah. Misalkan seseorang takut kepada singa, syirik enggak? Tidak, karena syirik yang tidak mengagungkan singa. Syirik yang tidak mencintai singa. Rasa takut yang tidak mengagungkan singa, tapi takut untuk diterkam. Adapun syirik kepada kuburan, kalau tidak meletakkan bunga atau ketika lewat tidak mengelakson mobil, maka ini syirik rahasia. Ini rasa takut rahasia dan tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Rasa takut rahasia tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Apa itu rasa takut rahasia? Rasa takut yang di dalamnya ada pengagungan dan kecintaan serta ketundukan. Tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah.
Kemudian syirik dalam rasa cinta. Ini juga syirik akbar. Syirik dalam rasa cinta. Mencintai selain Allah dengan cara mengagungkan, lebih daripada mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk daripada kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesyirikan besar. Kemudian syirik di dalam rasa harap. Ini contoh juga syirik terhadap di dalam rasa harap. Rasa harap tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Siapa yang berharap kepada selain Allah dengan pengagungan dan ketundukan kepada selain Allah tersebut, maka dia adalah syirik akbar. Kemudian contohnya yang lain, syirik dalam perkara menyembelih. Ini menyembelih adalah ibadah, tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian termasuk di dalamnya, para ikhwan dirahmati oleh Allah, syirik di dalam ketaatan. Syirik di dalam ketaatan. Mentaati makhluk dengan menyelisihi perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kaum Nasrani, taat kepada pendetanya yang menghalalkan minuman keras dan menghalalkan babi. Ini syirik di dalam ketaatan. Syirik di dalam ketaatan. Nah, kemudian termasuk daripada syirik dalam ketaatan adalah syirik dengan berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik dengan berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara menyamakan hukum Allah, hukum selain Allah dengan hukum Allah, sama bagusnya katanya. Ini syirik akbar. Kemudian menyamakan hukum selain mengatakan hukum selain Allah lebih baik daripada hukum Allah. Ini syirik akbar. Kemudian menyatakan bahwa hukum selain Allah boleh dikerjakan. Ini syirik akbar. Hukum selain Allah boleh dikerjakan. Ini semua adalah syirik akbar. Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafir." Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Saya akan tulis dan saya hapus dulu karena ini panjang. Ingat, pembicaraan kita adalah syirik akbar di dalam uluhiyah. Syirik akbar di dalam uluhiyah. Mungkin bisa dicarikan cairan yang bisa menghapusnya sehingga tulisannya jadi jelas. Baik, ini kita katakan syirik akbar dalam perkara al-uluhiyah, yaitu ibadah. Perhatikan baik-baik, dia panjang urutannya. Yang pertama adalah syirik akbar di dalam perkara uluhiyah. Contohnya yaitu di dalam perkara ad-du'a. Dalam perkara doa. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Afwan, tadi bukan itu. Meyakini ada sekutu bagi Allah, betul? Hah? Ya. Contoh yang pertama adalah i'tiqad syarik lillah fil ibadah. Yang artinya meyakini ada sekutu bagi Allah dalam ibadah. Ini yang pertama. Syirik akbar di dalam perkara uluhiyah, dalam perkara ibadah.
bahwa Allah memiliki sekutu untuk diibadahi. Kita berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada selain Allah. Ini syirik akbar di dalam uluhiyah. Kemudian yang kedua adalah sarfu naw'in min anwa' al-ibadah, yang artinya memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah. Memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah. Ini yang kedua. Memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalkan, ya, ini ada contohnya lagi, yaitu satu dalam doa, yaitu berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah. Ini kesyirikan akbar karena memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah. Allah berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Janganlah kalian berdoa kepada seorang pun bersamaan dengan kalian berdoa kepada Allah. Ya, tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Baik itu yang masih hidup atau yang sudah meninggal, apalagi yang sudah meninggal. Berdoa adalah ibadah, tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, yang kedua contoh memalingkan ibadah adalah yaitu di dalam perkara selain doa, ghairud doa, memalingkan ibadah selain doa. Seperti apa? Seperti misalkan sholat, seperti misalkan apalagi puasa, seperti haji, al-hajj, seperti az-zakah, seperti an-nadhar, seperti az-zabah. Salat, puasa, haji, zakat, nazar, kemudian menyembelih. Apabila dia palingkan ibadah-ibadah ini kepada selain Allah, selain doa, maka itu syirik akbar. Maka itu adalah syirik akbar. Ya, apabila dia palingkan ibadah-ibadah ini selain Allah, maka itu adalah syirik akbar. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, ada ibadah-ibadah yang lain juga, di antaranya adalah rasa mahabbah, rasa cinta. Ini tidak boleh. Rasa cinta yang di dalamnya ada pengagungan, ketundukan, kecuali hanya kepada Allah. Kemudian rasa ar-raja, rasa harap. Arti harap, artinya adalah harap. Tidak boleh berharap kepada selain Allah di dalam ketundukan dan pengagungan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian rasa al-khauf, ya, al-khauf, yaitu rasa takut. Tidak boleh takut kepada selain Allah. Takut yang di dalamnya ada ketundukan dan kepatuhan dan pengagungan. Tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian selanjutnya di antaranya juga adalah yaitu at-ta'ah, ketaatan. Nah, ini masuk tadi
Masuk tadi di dalam berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhukum kepada selain hukum Allah, yaitu apabila seseorang mengatakan hukum Allah, hukum selain Allah itu sama dengan hukum Allah. Hukum selain Allah itu lebih baik daripada hukum Allah. Boleh berhukum dengan selain hukum Allah. Nah, ini semua adalah kesyirikan, masuk ke dalam syirik uluhiyah dan syirik akbar. Syirik uluhiyah biarin aja Pak. Memang dunianya jalan-jalan. Yang jenggotan jalan-jalan itu yang kurang ajar. Biarin aja. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Kalau diam dia berarti sakit. Itu anak-anak. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah beliau sujud di hadapan para sahabatnya. Kemudian lama sujudnya. Saking lamanya ada yang enggak sabar, kemudian dia ngangkat kepalanya. Kemudian dia duduk lagi, sujud lagi. Sudah tahu sebabnya. Setelah selesai sholat, ada yang bertanya, ya Rasulullah, atalta fis sujud. Wahai Rasulullah, engkau sujudnya lama. Kenapa? Kata Rasul SAW, inna bani hadha raqibani. Sesungguhnya anakku ini sedang menunggangiku. Wa karihtu an uqifahu. Dan aku benci, tidak suka untuk menyelesaikan tunggangannya. Biarkan dia dulu menunggangiku sampai selesai. Bandingkan dengan akhlaknya seorang ayah yang dipanggil-panggil oleh bapaknya, ya, tidak engah, gara-gara apa? Main HP. Pengalaman Pak. Paham ini para ikhwan? Ya, inilah syirik akbar dalam uluhiyah, dan ini paling banyak terjadi. Dan ini syirik pertentangan antara dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang musyrik. Paham ya? Saya ulangi, syirik akbar di dalam uluhiyah. Uluhiyah artinya ibadah, meyakini ada sekutu bagi Allah di dalam ibadah. Meyakini ada sekutu bagi Allah dalam ibadah, ibadah apapun. Kemudian yang kedua, memalingkan salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah. Seperti doa, kemudian selain doa. Doa, selain doa. Selain doa diantaranya sholat, puasa, zakat, haji, zikir, dan seterusnya selain doa. Apabila seseorang beribadah dengan sholat untuk selain Allah, maka berarti dia telah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Oh ya, saya lupa di sini, termasuk di dalamnya juga adalah perkara an-niyah. Niat, ya. Apabila niat dalam ibadah untuk selain Allah, maka syirik akbar. Niat ibadah untuk selain Allah, maka syirik akbar. Kemudian juga rasa cinta, rasa harap, rasa takut, kemudian ketaatan. Ini semua adalah kesyirikan apabila tadi batasannya. Ingat, saya ulang-ulang tadi, yaitu rasa cinta, rasa harap, rasa takut dan ketaatan yang dibarengi dengan apa? Pengagungan dan ketundukan. Itu dua hal itu. Itu yang membedakan cinta kita kepada orang tua boleh, cinta kita kepada anak boleh. Ya, cinta yang tidak boleh adalah yang ada apa? Pengagungan dan ketundukan. Pengagungan terhadap Allah dan ketundukan terhadap Allah. Cinta yang tidak boleh adalah cinta yang dibarengi dengan pengagungan dan ketundukan kepada selain Allah. Rasa takut yang tidak boleh adalah rasa takut yang dibarengi dengan pengagungan dan ketundukan kepada selain Allah. Rasa harap yang tidak boleh adalah rasa harap yang dibarengi dengan rasa pengagungan dan ketundukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah selesai. Ini adalah pembagian syirik akbar. Syirik akbar di dalam rububiyah. Habis itu apa? Asma wa sifat. Habis itu apa? Uluhiyah. Sekarang kita bahas syirik asghar. Nah, syirik asghar mudah insyaallah taala. Taib, apa pengertian syirik asghar para ikhwan? Pengertian syirik asghar
disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala adalah alladzi yutlaqu ala kulli ma kana dzari'atan ila syirk akbar wa wasilatan lil wuqu'i fihi. Syirik asghar adalah syirik yang menghantarkan kepada syirik akbar. Syirik asghar adalah syirik yang menghantarkan kepada syirik akbar. Semua syirik yang menghantarkan kepada syirik akbar disebut syirik asghar. Kemudian dan dinamai di dalam dalil sebagai perbuatan syirik. Tambahannya, dan dinamai di dalam perbuatan di dalam dalil dan dinamai di dalam dalil dengan nama syirik. Seperti apa? Contoh, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Yang artinya barang siapa yang menggantung jimat maka sungguh dia telah syirik. Nah, ini dinamai di dalam dalil syariat sebagai perbuatan syirik. Contoh lagi, Rasulullah SAW bersabda, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah maka sungguh dia telah syirik. Nah, kata syirik di sini ada dalilnya, ada penamaan di dalam dalil, dia terdapat sebuah perbuatan syirik, maka itulah syirik asghar. Jadi saya ulangi, syirik asghar pengertiannya adalah setiap syirik yang menghantarkan kepada kesyirikan akbar dan dinamai sebagai perbuatan syirik dalam dalil-dalil syariat. Setiap syirik yang menghantarkan kepada syirik akbar dan dinamai di dalam dalil-dalil syariat sebagai perbuatan syirik. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, macam-macam syirik asghar. Yang pertama apa tadi kita ucapkan? Di dalam ucapan-ucapan. Contoh di dalam ucapan, cepat saja ya. Di dalam ucapan diantaranya yaitu bersumpah dengan nama selain Allah. Ini syirik asghar. Karena ada hadisnya, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah maka sungguh dia telah syirik. Ya. Yang kedua adalah mengucapkan dan ketika ada penyebutan Allah dengan makhluk. Seperti misalkan, saya alhamdulillah selamat gara-gara Allah dan kamu. Dan pengucapan dan karena menyamakan selain Allah dengan makhluknya dengan ucapan dan. Kalau bukan karena Allah dan kamu saya mati. Nah, ini dan. Ini tidak boleh. Yang ketiga adalah seseorang mengatakan hujan ini turun karena bintang ini, karena bintang ini. Nah, ini hujan ini karena turun karena bintang ini, karena bulan ini. Nah, ini tidak boleh. Ini syirik asghar. Ya, taib. Kemudian syirik asghar di dalam perbuatan. Bagaimana? Yaitu ruqyah-ruqyah yang di dalamnya ada kesyirikan. Dan juga yang kedua memakai jimat. Ini syirik asghar. Pakai jimat itu syirik asghar. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantung jimat maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Taib. Kapan dia naik menjadi syirik akbar? Nah, saya ingin tanya biar saya bisa minum. Kapan dia naik menjadi syirik akbar? Hah? Kapan? Kapan dia naik menjadi syirik akbar? Kalau meyakini jimat itu sebagai wasilah, itu syirik asghar. Orang pakai jimat aja udah syirik asghar. Kapan dia naik menjadi syirik akbar? Kalau meyakini jimat itu sebagai yang mengatur, mencipta, berkuasa. Catat itu Pak. Memakai jimat adalah syirik asghar. Dan dia bisa naik menjadi syirik akbar kalau dia meyakini jimat itulah yang melakukan tiga hal tadi. Al-khalqu
wa tadbir wal mulk. Penciptaan, kerajaan, dan pengaturan. Begitu ya, para ikhwah. Ini harus dipahami baik-baik. Taib. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syirik asghar di dalam amalan-amalan qalbu ada 4. Yang pertama riya. Yang kedua beramal menginginkan dunia. Yang ketiga bersandar dengan sebab. Yang keempat merasa bernasib sial dengan sesuatu, yang disebut dengan tatayyur. Yang pertama riya. Apa itu riya? Riya adalah beramal ingin dilihat agar dipuji. Itu riya. Beramal ingin dilihat agar dipuji. Tapi kalau ingin dilihat agar dicontoh, riya enggak? Enggak. Beramal ingin dilihat agar dipuji. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menginginkan dunia dari amalnya. Apa bedanya dengan riya? Ini bagian dari riya. Ini bagian dari riya. Karena riya itu agar dipuji dan agar dapat hadiah. Agar dipuji dan agar dapat hadiah. Yang kedua adalah beramal ingin dapat dunia. Contoh, saya bersedekah karena ingin hanya, lihat perkataan saya, hanya ingin gantian dari Allah. Ingin gantian dari Allah. Saya bersedekah agar hanya ingin sembuh. Nah, ini enggak benar. Ini riya asghar, ini ada syirik asghar. Kemudian yang ketiga, bersandar dengan sebab. Minum obat pasti sembuh. Bersandar qalbunya dengan sebab. Ini tidak boleh. Kita boleh minum obat, tapi sandaran kita hatinya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, tatayyur, merasa bernasib sial dengan hari, tanggal, warna, binatang, atau apapun yang dilihat dan apapun yang didengar. Saya mau pergi ke Bontang, di depan rumah saya ada kucing, pincang kakinya, picak matanya. Oh, nggak usah nih, nggak jadi saya. Ini disebut dengan apa? Disebut dengan apa? Tatayyur. Itulah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pembagian kesyirikan. Sudah selesai poin yang keberapa? Yang ketiga, ya. Yang keempat. Permasalahan yang keempat sudah selesai. Baik. Kita lanjut permasalahan yang kelima, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu permasalahan selanjutnya adalah apakah, ini penting, apakah syirik kecil jika seseorang mati di atasnya diampuni dosanya, ataukah juga memerlukan taubat? Saya ulangi, apakah syirik kecil jika seseorang mati di atasnya dia diampuni taubat, diampuni dosanya, atau saya ulangi, apakah syirik kecil jika seseorang mati di atasnya dia di bawah kehendak Allah, ataukah dia harus bertaubat? Di bawah kehendak Allah ataukah harus bertaubat? Paham ya para ikhwah? Kenapa begitu Ustaz? Gini, ayatnya, lihat ayatnya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik,
dan akan mengampuni dosa selain itu. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Apakah termasuk di dalamnya syirik asghar, tidak diampuni oleh Allah kalau orang mati di atasnya? Saya beri contoh, biar contoh lebih enak. Orang sholat, lalu dia riya. Sholat riya, habis salam mati. Bapak mengkategorikan riya itu masuk mana? Diampuni di bawah kehendak Allah atau tidak diampuni? Anggap ustadz, bapak-bapak sekarang ustadznya. Paham permasalahannya enggak? Kalau orang mati di atas riya, tidak diampuni atau di bawah kehendak Allah? Khilaf di antara ulama. Khilaf di antara ulama. Dan saya lebih condong kepada pendapat wallahu alam bahwa apabila ada orang yang melakukan syirik asghar, misalkan dia bersumpah dengan nama selain Allah, belum bertobat mati, makai jimat, belum bertobat mati. Ini diampuni atau tidak, atau di bawah kehendak Allah? Istilahnya Pak, di bawah kehendak Allah. Dalam bahasa Arabnya tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Tidak diampuni atau di bawah kehendak Allah? Bapak pilih mana? Paham gak permasalahannya? Paham ya? Itu dulu, yang penting Bapak paham permasalahannya. Paham ya? Baik. Kalau ada orang memakai jimat, mati saat memakai jimat, belum bertobat darinya, tidak diampuni atau diampuni, atau di bawah kehendak Allah? Wallahu a'lam. Bapak ibu saudara-saudari, syirik asghar seperti dosa-dosa besar lainnya. Berarti apa? Di bawah kehendak Allah. Apa maksud di bawah kehendak Allah? Jika Allah menghendaki diampuni, jika Allah tidak menghendaki tidak diampuni. Berarti yang tidak diampuni jika seseorang mati di atasnya hanya dosa syirik besar saja. Paham ini para ikhwan? Catat itu baik-baik, jangan dilewatkan. Naam. Kemudian tadi di dalam matan disebutkan, pertama, syirik dalam beribadah kepadanya. Dalilnya adalah sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Nah, lihat nih. Kita sudah tekankan tadi, dosa syirik yang kita kuatkan pendapatnya apa? Yang tidak diampuni? Orang yang mati di atas syirik akbar, besar saja. Ini yang tidak diampuni sama sekali. Ya. Dan Allah mengampuni dosa di bawahnya bagi siapa yang dikehendakinya. Ini semua dosa di bawah kehendak Allah. Allah menghendaki diampuni, diampuni. Allah menghendaki tidak diampuni, tidak diampuni. Semua dosa, termasuk di dalamnya syirik kecil. Termasuk di dalamnya syirik apa? Kecil. Baik. Di antara syirik adalah menyembelih untuk selain Allah. Seperti orang yang menyembelih untuk jin dan orang mati. Masuk mana tadi Pak? Masuk mana? Syirik besar. Syirik besar masuk yang dalam mana? Uluhiyah. Syirik besar masuk dalam uluhiyah. Uluhiyah yang mana? Memalingkan ibadah kepada selain Allah, yaitu sholatnya untuk selain Allah, menyembelihnya untuk selain Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lirabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad SAW, sungguh salatku, sembelihanku dan hidup matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Alhamdulillah, selesai pembatal yang pertama. Masuk waktu zuhur. Nah, kapan pembatal yang keduanya?
10 tahun lagi kata Ustaz Golan. Bukan kata saya ya, Ustaz Golan. Baik. Kita lanjutkan karena pembatal yang kedua hampir sama dengan tadi. Ya. Tafadhal Ustaz. الثاني من جعل بينه وبين الله وصلاته ويدعوه ويسأله الشفاعة ويتوكل عليهم كفرات إجماعا. Kedua, siapa menjadikan antara dirinya dengan Allah, di mana dia berdoa kepada mereka, meminta syafaat kepada mereka, dan bertawakal kepada mereka, maka dia kafir berdasarkan ijma'. Baik. Sebentar. Baik, ini yang kedua, gambarannya seperti ini. Kalau ahli tauhid, mereka berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka berdoa, misalkan ini Allah, kemudian ini Al-Muwahhid, orang yang ahli tauhid, langsung berdoa kepada Allah. Nanti dia bisa pakai tawasul yang syar'i, seperti dengan menggunakan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifat yang ulia, atau seperti dengan meminta kepada orang soleh yang masih hidup untuk mendoakannya, atau seperti menyebutkan amal-amal soleh di hadapan Allah agar dikabulkan doanya. Ini adalah tawasul syar'i. Nah, sedangkan ahli syirik enggak. Ini Allah. Kemudian di sini ada al-wasithah, perantara. Kemudian di sini ada al-musyrik, ahli syirik. Ya. Bagaimana? Mereka berdoa kepada perantara. Nanti perantara menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perantara ini sudah mati atau gaib. Seperti siapa gaib? Seperti imamnya orang Syiah Rafidhah yang mengatakan, mereka meyakini bahwa imam mereka masuk ke dalam sebuah goa di Sirdab di Irak. Ribuan tahun sudah belum keluar-keluar. Entah ngapain tuh. Atau seperti juga gaib seperti Nabi Khadir yang katanya ketemu dalam mimpi atau ketemu secara jaga dengan Nabi Khadir. Ini gaib. Dan nama yang benar adalah Khadir, bukan Haidir. Haidir teman TK saya. Ya, Khadir namanya yang benar, Khadiru. Ya, namanya itu Khadir. Baik. Nah, ini gambaran orang yang menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, nanti mereka katakan, kenapa ini syirik? Enggak, mereka enggak syirik. Saya cuma meminta kepada sini agar mendekatkan doa saya ke sini, ke Allah, biar segera, karena saya ini orang berdosa. Tidak pantas untuk berdoa langsung kepada Allah, sebagaimana kita tidak pantas untuk langsung minta kepada presiden, harus melalui sesteknya dulu. Menteri-menterinya, orang-orang terdekatnya, baru bisa sampai. Nah, kita katakan, inilah perbuatan orang musyrik yang mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada ini. Kami hanya meminta kepada ini, mendekatkan diri kami kepada Allah. Itu persis orang musyrik seperti itu. Kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mereka kadang-kadang mengatakan bahwasanya, ini perhatikan, ini buruknya syubhat sebelum azan ya, buruknya syubhat. Mereka mengatakan
Kalau orang ini berdoa kepada Allah langsung nggak bakal dikabul deh, nggak bakal kabul. Kenapa? Ini banyak dosa, gimana mau kabul? Sedangkan ini, ya, berdoa kepada ini nanti dia sampaikan itu cepat kabulnya. Makanya antum mungkin pernah cerita dengar kisah-kisah dongeng-dongeng khurafat. Ketika di tengah lautan, kemudian dia berdoa kepada Allah, dia tenggelam. Tapi ketika giliran berdoa kepada wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, selamat. Ini cara berpikirnya. Kenapa? Karena kata mereka, ini orang berdosa. Kemudian dia minta kepada orang yang penuh dengan kesolehan, maka doanya cepat kabul. Sedangkan di sini berdosa langsung minta, maka lambat doa, tenggelam, keburu tenggelam duluan. Dan keyakinan atau dongeng seperti ini adalah yang diciptakan oleh orang ahli tasawuf dengan segala macam kisah-kisahnya. Dan ini menyelisih apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, aku kabulkan bagi kalian. Bertentangan dengan ayat, dengan hadis Rasul, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau minta tolonglah kepada Allah. Jika engkau minta sesuatu, minta sesuatulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran kesyirikan yang kedua, yaitu menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan cara menjadikan perantara antara Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah. Mungkin azan dulu, saya minta waktu 5 menit menjelaskan poin yang kedua ini. Ada beberapa permasalahan, baru kita sholat zuhur qabliyah, kemudian sholat zuhur jamaah. Nah, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة
Taib. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mohon bersabar ya. Untuk ilmu harus sabar. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi permasalahan pertama dari pembatal Islam yang kedua, bagaimana gambaran orang yang menjadikan perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu gambarannya. Kemudian di sini Syekh mengatakan, yaitu beliau mengatakan, kedua, siapa menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah, di mana dia berdoa kepada mereka. Lihat ya, perantara itu si fulan ini berdoa kepada perantara, itu yang keliru. Karena ad-doa huwal ibadah, doa ibadah. Dan apabila doa ibadah maka tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Ya. Kemudian meminta syafaat kepada mereka. Nah, di sini apa yang dimaksud minta syafaat? Perhatikan baik-baik. Bisa dihapus. Minta syafaat itu, pengertian catat ya, syafaat itu adalah yaitu su'alul khair lil ghair, meminta kebaikan untuk orang lain. Su'alul khair lil ghair, minta kebaikan untuk orang lain. Nah, seperti ini, orang ini meminta syafaat kepada ini, ya, agar orang ini nanti mintakan kepada Allah. Nah, contoh proses syafaat ya, asy-syafa'ah. Proses syafaat ya, ini ada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada asy-syafi' namanya, asy-syafi'. Kemudian ada al-masyfu'. Asy-syafi' yang memberi syafaat. Kemudian al-masyfu' yang diberi syafaat. Nah, sebuah kesyirikan adalah mereka mengatakan ini memberi syafaat. Atau bahasa mereka sekarang tawassul. Orang-orang Wahabi ini nggak paham tawassul, sok-sok mensyirikan. Ya, dan ingat sekali lagi, kita menghukumi sebuah apa? Perbuatan, bukan orang secara langsung. Jangan sampai dituduh suka-suka mensyirikan, mengkafirkan orang. Enggak, kita menghukumi sebuah perbuatan. Baik, mereka katakan syafaat itu begini, minta ke sini, nanti sini mengatakan ke sini. Itu kata mereka syafaat, atau disebut oleh mereka tawassul. Wah, kita katakan ini bukan tawassul, ini adalah perantara. Karena arti tawassul adalah berbuat ketaatan agar mendekat kepada Allah. Itu arti tawassul. Mengerjakan kebaikan agar bisa dekat kepada Allah, itu arti tawassul. Seperti tadi nih, di sini kita menyebut nama Allah, ya Rahman irhamni. Nah, itu tawassul dengan nama Allah. Kemudian kita minta kepada orang saleh, wahai Ustaz, tolong doakan saya agar poligaminya sukses. Ya, atau tawassul dengan amal saleh. Ya Allah, saya tadi pagi bersedekah, mudahkan rezeki saya. Tawassul dengan amal saleh. Nah, itu namanya tawassul. Adapun ini namanya perantara, bukan tawassul. Jadi Pak, saya berpikir tuh memang nggak akan nyatu, karena sudah beda persepsi itu loh. Ya, tidak akan pernah apa? Nyatu. Nggak bisa, karena sudah beda persepsinya. Ente maknai tawasul apa, kami maknai tawasul apa, kan sudah beda. Itu loh, nggak akan pernah bisa nyatu. Ya, nah sekarang tadi kan disebutkan menjadikan perantara dan meminta syafaat kepada mereka.
Proses syafaat itu begini, Pak. Ini asy-syafi', yaitu yang memberi syafaat. Baik Nabi Muhammad SAW, malaikat, orang-orang saleh, orang mujahid memberi syafaat. Tetapi si pemberi syafaat ini tidak bisa, apa tadi pengertian syafaat? Su'alul khair lil ghair, meminta kebaikan untuk orang lain. Nah, ini pemberi syafaat bisa nabi, bisa malaikat, bisa orang-orang saleh. Minta kepada Allah untuk kebaikan ini. Nah, itu proses syafaat yang benar. Bukan di sini. Ini perantara namanya, bukan syafaat, bukan tawassul. Ya. Jadi pemberi meminta kebaikan kepada Allah untuk orang ini yang diberi syafaat. Nah, perhatikan baik-baik. Tetapi asy-syafi', walaupun dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak diizinkan meminta, tidak akan bisa meminta. Jadi syaratnya di sini adalah iznun minallah. Izin dari Allah Subhanahu wa taala. Si syafi' ini bisa meminta kebaikan untuk orang lain, bisa meminta. Ketika kapan? Ketika diizinkan oleh Allah. Seperti misalkan kasus asy-syafa'atul uzma. Saya sedikit melebar tentang syafaat. Apa itu kasus syafa'atul uzma? Seluruh manusia di bawah matahari dalam keadaan telanjang, tidak memakai alas kaki, tidak terkhitan, tidak memakai sehelai benang pun. Kemudian mereka pergi ke Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan nggak bisa, saya pernah melakukan kesalahan. Pergi ke Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, semuanya mengatakan lastulaha, aku bukan orangnya yang bisa minta kepada Allah. Lalu mereka pergi ke Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah SAW sujud di hadapan Allah di hari kiamat, sujud, kemudian Rasulullah mengucapkan ucapan pujian-pujian untuk Allah di dalam sujudnya. Lalu Allah berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'sak washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, berikan syafaat, engkau sudah diizinkan untuk memberi syafaat. Saat itulah Rasulullah SAW minta agar apa? Siapa yang tahu? Dimulai hisab. Itu yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma, agar dimulai hisab. Makanya beliau mendapatkan maqam mahmud, kedudukan yang terpuji, dipuji oleh seluruh manusia. Dari mulai Adam sampai makhluk terakhir memuji beliau. Kenapa? Karena berkat syafaat beliau diizinkan oleh Allah minta syafaat, dimulai hisab. Tidak ada lagi matahari di atasnya. Tidak ada lagi orang yang tenggelam dengan keringatnya. Karena di hari kiamat kita nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Jangankan noleh ke kanan, nggak bisa. Hanya Allah sang raja. Allah berfirman, Anal Malik, Anad Dayyan, Ainal Mutakabbirun, Ainal Jabbarun. Aku sang raja, aku yang akan meminta pertanggungjawaban. Mana orang-orang yang sombong dan congkak di saat di dunia. Nah, ketika dapat izin Allah baru bisa minta. Baru bisa minta. Minta untuk apa? Kebaikan untuk orang ini. Tapi ingat, ini pun tidak bisa dapat syafaat meskipun sudah diminta oleh Rasulullah, kecuali dengan syarat ar-ridha minallah, keridhaan dari Allah. Jadi al-masyfu', orang yang disyafaati harus diridhai oleh Allah. Dan Allah tidak akan pernah meridhai kecuali orang yang ahli tauhid. Adapun ini ahli syirik, tidak akan diridhai oleh Allah. Paham sekarang? Itulah pembatal keislaman yang kedua. Mereka mengira
minta syafaat kepada sini. Syafaat itu rekomendasi, Pak. Agar orang ini menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Yang pertama, ketika mereka minta ke sini, ini sudah doa. Doa dipalingkan kepada selain Allah. Ini kesyirikan. Kemudian yang kedua, mereka minta agar orang ini minta kepada Allah pemberi syafaat. Ini batal. Kenapa syafaatnya batal? Karena belum apa? Belum apa? Belum diizinkan. Belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak boleh sekarang berkata kepada Nabi, wahai Nabi, berikan saya syafaatmu. Enggak boleh. Bolehnya apa? Wahai Allah, berikanlah syafaat nabimu kepada aku. Kenapa? Karena Nabi belum diizinkan. Dan kita belum tentu diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah. Paham ini para ikhwah? Nah, itulah pembatal keislaman yang kedua. Menjadikan antara seseorang dengan Allah perantara. Dia berdoa kepada perantara tersebut. Dia meminta syafaat kepada perantara tersebut. Dia bertawakal kepada perantara tersebut. Saya tambahkan, tawakal pengertiannya adalah bersandar qalbu kepada Allah. Untuk apa? Untuk mendapatkan kebaikan dan dijauhkan dari bahaya. Dengan mengerjakan hal-hal yang disyariatkan. Seperti minum obat. Pergi ke dokter. Apakah orang yang minum obat pergi ke dokter hilang tawakalnya? Tidak. Tetapi dia sedang mengerjakan sesuatu sarana yang diperbolehkan. Yang penting qalbunya tidak bersandar kepada obat, tidak bersandar kepada dokter. Bersandarnya kepada siapa? Allah. Makanya Nabi Ibrahim berkata, wa idza maridtu fahuwa yashfi. Jika aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan, bukan obat, bukan dokter. Nah, orang musyrik pembatal keislaman yang kedua, mereka bertawakal kepada sini. Bersandar qalbunya kepada sarana. Di situ letak kesyirikannya, di situ letak pembatal keislamannya yang kedua. Saya berpesan, Pak, ini ada teman saya mengingatkan, Ustaz, beritahu kepada teman-teman yang sudah ngaji tauhid. Iya, mungkin sebagian sudah tidak berdoa kepada orang mati. Mungkin sebagian sudah tidak berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Iya. Kepada orang yang dikubur, iya. Tapi tawakalnya juga harus hanya kepada Allah. Jangan bersandar kepada makhluk. Di hadapan kita ada yang punya jabatan, ada yang punya harta, bersandarnya qalbunya kepada makhluk. Jangan. Bahkan ada sebagian ustadz, kata teman saya ini, kalau ditelepon oleh orang yang dianggap bisa menolongnya, ditelepon tuh. Siap. Ditelepon padahal. Karena yang menelpon dianggap bisa nolong urusan dia. Ini mana tauhidnya? Nggak boleh. Orang yang bertauhid, qalbunya hanya bersandar kepada Allah. Karena termasuk pembatal tauhid, pembatal Islam yang kedua adalah menjadikan perantara antara dia dengan Allah. Dia minta syafaat kepada perantara, bertawakal kepada perantara. Dan itu yang terjadi pada orang-orang musyrik. Nah, ini yang bisa disampaikan pada ikhwah. Saya kembalikan kepada panitia, apakah dilanjut ataukah dicukupkan. Nanti setelah 10 tahun lagi saya datang ke sini. Nanti kita agendakan lagi lah. Karena Bang Rizky baru saja WA. Jadi ada 2 pertanyaan. Sekarang aja kali. Ya. Nah, dibacakan atau gimana? Ada 2 pertanyaan. Bagaimana menyadarkan saudara kita yang murtad? Bagaimana menyadarkan saudara kita yang murtad? Bismillah, alhamdulillah. Kita harus tahu dulu permasalahannya. Kenapa dia murtad? Sebagian orang tuh
yang saya ketahui, sependek pengetahuan saya, ada orang murtad karena doanya nggak dikabul-kabulkan. Dia sampai bilang, berdoa lawan Tuhan ikam itu lawas, lama kabulnya. Sedangkan aku berdoa dengan Tuhan Yesus lakas. Murtad aja kok. Nah, kalau yang seperti ini, pahamkan tentang konsep doa dalam Islam. Bahwa orang berdoa dalam Islam tidak pernah tidak dikabulkan, pasti dikabulkan. Apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslim yad'u bid'awah illa istajaba Allah bi ihda thalath." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa apapun selama itu bukan keburukan, Allah akan mengabulkan salah satu dari tiga pengabulan. Yang pertama, imma an yu'ajjilallah da'watah. Allah mengabulkan doanya secara langsung sesuai dengan permintaannya. Yang kedua, wa imma an yudakhirahu fil akhirah. Allah menabung pengabulan doanya di akhirat. Yang ketiga, an yasrifa minas su'i mithliha. Allah menghilangkan keburukan dari permintaannya tersebut. Artinya diganti dengan yang lebih cocok untuknya. Diganti dengan yang lebih cocok untuknya. Mungkin yang dia minta tidak cocok, diganti. Nah, ini yang kadang-kadang dia tidak sadari. Dia sudah diberi oleh Allah, cuma dengan bentuk lain. Nah, ini. Itu kalau seandainya dia murtad gara-gara doanya nggak dikabul-kabulkan. Atau murtad gara-gara mimpi. Saya mimpi bertemu dengan Yesus menurut mimpinya untuk menjadi domba-domba yang hilang. Nah, pada saat itu diyakinkan tentang kuasa Allah, bahwa Nabi Isa atau yang disebut dengan Yesus oleh mereka itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, dikeluarkan dari rahim Maryam alaihissalam. Tidak ada sifat rububiyah sama sekali dalam diri Yesus atau Nabi Isa putra Maryam. Jadi tergantung bagaimana kita menyadarkan orang yang murtad, tergantung dia murtad kenapa. Dan ibu yang bertanya tadi dapatkan hadiah. Naam. Hadiahnya adalah panduan praktis hukum waris. Nah, ada lagi? Bagaimana menyikapi keluarga ayah dan ibu yang masih melaksanakan kewajiban tahlilan, kirim doa jasnya, serta ziarah kubur orang tua, dan kita dipesani untuk tetap meneruskan meski nanti orang tua sudah tiada. Ini jawabannya sudah diketahui, masa tahun 2025 masih nanya ini? Sudah tahu lah jawabannya ya. Yang jelas para ikhwah, kita nggak tahu ini di sini atau di ya, mungkin di Berau nanti saya akan bahas tentang fikih berbakti kepada orang tua. Itu kan tadi dalam pertanyaannya adalah dan orang tua memerintahkan kita untuk mengerjakan. Maka salah satu fikih berbakti kepada orang tua, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Dan perbuatan bid'ah termasuk dari maksiat. Maka tidak boleh kita taat. Dan ketika kita tidak taat, jangan kemudian kita kasar dengan orang tua, kemudian kita mengangkat suara walaupun kita dalam pihak yang benar. Jangan. Ya, sering-sering minta halal, sering-sering bawa hadiah, tapi untuk urusan bid'ah tidak boleh dikerjakan meskipun orang tua memerintahkannya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bi'i, fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Jika keduanya memaksamu untuk mensyirikan Allah tanpa ilmu, maka jangan taati mereka berdua. Tidak mentaati orang tua dalam perihal bermaksiat bukan kedurhakaan, tetapi wasahibuhuma fid dunya ma'ruf. Tetaplah gauli mereka dengan baik, bawakan hadiah,
berbicara tetap dengan baik, tidak mengangkat suara, tidak menunjuk-nunjuk, tidak memicingkan mata, tanda marah dan seterusnya. Meskipun kita dalam keadaan posisi ingin menjelaskan yang benar, dan banyak-banyak berdoa kepada Allah agar orang tua diberikan hidayah sunnah, kemudian agar orang tua menjauhi perbuatan-perbuatan kesyirikan dan bid'ah. Wallahu a'lam. Kita habiskan. Belum sudah lapar padahal. Kita habiskan. Sekarang kita menambahkan kepada teman yang sering tidak sholat. Ya akhi, jika antum harus tidak sholat, maka antum bisa jatuh dalam kekafiran. Apakah ini bukan termasuk pengkafiran terhadap person? Enggak. Mengkafirkan kepada person itu begini. Kamu kafir karena tidak sholat. Nah itu. Tapi kan kalau antum masih tidak sholat, khawatir nanti bisa kafir. Ini menghukumi perbuatan dan sifat, bukan menghukumi person seseorang. Atau dalam bahasa nama ta'yinu syakhs, al-takfir ala ta'yin, mengkafirkan di atas person seseorang. Itu yang kita jauhi, karena itu bukan tugas seseorang. Ya. Nah, tadi Ustaz mengatakan bahwa yang boleh mengkafirkan secara person adalah pemerintah. Bagaimana kalau pemerintah tersebut adalah orang-orang liberal yang menolak agamanya sangat tinggi? iya, tentunya tidak ada pengkafiran kepada orang liberal. Namanya juga liberal bebas. Maka jawabannya ini kita berbicara dengan pemerintah yang memang tahu hukum Islam, kemudian nanti ada kaitannya dengan majelis ulama dan seterusnya. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan orang-orang yang jelas-jelas sering menjadikan atau mengolok Islam seperti mengolok-olok Islam, enggak usah disebutkan nama. Apakah mereka itu bisa dikatakan kafir karena mereka telah melakukan beberapa poin-poin pembatal Islam? Sama, tadi sudah kita katakan, at-takfir 'ala al-mu'ayyan, mengkafiri secara person bukan tugas kita. Kita hanya menghukumi perbuatan. Yang menghina Islam kufur tanpa ada keraguan. Ya? Yang menghina sunnah-sunnah Rasul kufur tanpa ada keraguan. Wallahu a'lam. Dah. Demikian kita cukupkan. Nanti saya akan bicarakan dengan panitia bagaimana bagusnya kajian ini. Yang jelas dari 10 2 itu berarti berapa persennya Pak Edwin? Ya, tadi saya jujur sebelum kajian saya sudah bingung. Ini gimana ya? Apakah penjelasannya ya sekedarnya ataukah tadi agak rinci? Itu belum rinci Pak. Agak rinci atau bagaimana? Tapi ya itulah yang sudah terjadi, dua pembatal keislaman. Mudah-mudahan menjadi maklum adanya. InsyaAllah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita agendakan lagi. Karena ini berarti hutang. Dan hutang harus dibayar. Mudah-mudahan saya belum mati untuk membayarnya. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita akan bertemu lagi akhwat ya. Akhwat. Untuk ibu-ibu habis asar insyaallah taala saya sangat berharap bisa mengajak ibu-ibu yang lain biar benar-benar memahami tentang hijab yang di zaman sekarang sudah sangat mudah orang tidak berhijab ataupun berhijab tetapi malah memperlihatkan kecantikannya. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Dan saya berharap sih kajiannya nanti untuk ibu-ibu biar mereka menguasai di masjid banyak sini ya. Ya, saya sedikit saja dikasih space, ibu-ibu biar satu sini. Laki-laki nggak usah hadir. Nggak ada yang pakai hijab kan antum? Ya, biar ibu-ibu lebih luas masuk ke sini ya, sehingga saya cuma dikasih space sedikit saja.
Demikian ini yang bisa disampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa salat qabliyah dulu baru iqamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.